Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syaikh al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa ala man naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum bid daraini amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu siyamu khamsati ayyamin. Wa yahrumu siyamu khamsati ayyamin al-idani. Ay saumu yaumi idil fitri wa idil adha. Wa ayyamut tasyriki, kita baca ayyamu itu matuf alainya kalimat al-idani, dia pakai alif isim tasniyah maharofa. Wa ayyamut tasyriki wahya as-salasatu allati ba'da yaumin nahri. Wa yukrahu tahriman saumu, tuh jadi apa nah nabul fa'il yukrahu. Wa yukrahu tahriman saumu yaumis sakki bila sababin yaqtadi saumahu wa asara al musannifu li ba'di suwari hadzas sababi biqaulihi. Wa asara al musannifu li ba'di suwari hadzas sababi biqaulihi illa ayyuwafiqa adatan lahu fi tatawuhi kaman adatuhu siyamu yaumin wa iftaru yaumin. Pawafaqa saumu jadi fa'il, pawafaqa saumuhu yaumas sakki jadi maf'ul bih. Walahu siyamu yaumis sakki aidan an qada'in. Walahu siyamu yaumis sakki aidan an qada'in wa nazrin titik. Wa yaumus sakki huwa yaumus salasina. Wa yaumus sakki huwa yaumus salasina min sa'bana iza lam yura al hilalu lailataha ma'as sahwi au tahaddusin nasi bi ru'yatihi wa lam yu'lam adlun ra'ahu au syahida bi ru'yatihi sibyanun au abidun au pasaqatun. Ya, sibyan itu kalimat jamak, mufradnya sobiyun. Abid juga jamak, mufradnya abdun. Pasaqatun kalimat jamak, mufradnya pasikun pasaqah, kafirun kafaroh, fajirun fajarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu dan haram hukumnya. Wa yahrumu dan haram hukumnya, apa yang haram? Siyamu khamsati ayyamin, berpuasa di dalam 5 hari. Jadi dalam 1 tahun ada 5 hari yang diharamkan berpuasa, dengan ittifaq ulama 5 hari ini nggak boleh puasa gitu. Yang pertama, artinya diharamkan saumu yaumi idil fitri, diharamkan berpuasa pada hari raya Idul Fitri. Tanggal berapa tuh? 1 Syawal. Wa idil adha dan diharamkan berpuasa pada Idul Adha tanggal 10 bulan Zulhijjah. Wa ayyamun tasriki dan diharamkan berpuasa pada hari-hari tasrik. Mana hari tasrik itu? Wahya bermula ayyamun tasrik, yaitu as-salasatu adalah 3 hari allati ba'da yaumin nahri, sesudah hari kurban tanggal 11, 12, 13. Itu namanya hari tasrik. Ya, itu tasrik daripada apa? Dari sarloko, memanaskan daging pakai sinar matahari. Pada awalnya itu dulu
orang-orang pada korban di sana di Makkah Madinah itu, di tanah haram ya, di Mina itu, jadi pada jemur daging korban. Tapi sinar matahari dikatakan apa? Hari-hari tasyrik itu hari-hari untuk makan dan minum, nggak boleh puasa. Jadi itu ada 5 hari diharamkan berpuasa. Sekalipun qadha tetap nggak boleh. Sekalipun nazar tetap nggak boleh. 5 hari itu, tanggal 1 Syawal atau Idul Fitri, tanggal 10 Hijjah atau Idul Adha, sama 3 hari tasyrik. Itu 5 hari diharamkan berpuasa dengan ittifaq ulama. Nggak boleh puasa di situ, artinya haram. Sekalipun puasa qadha nggak boleh, nazar nggak boleh juga, itu yang 5 hari. Wa yukrahu, dan dimakruhkan, tahriman dengan nama makruh tahrim. Jadi ada makruh tahrim, ada makruh tanzih. Ini kalau makruh tahrim sangat kuat keharamannya. Apa yang dimakruhkan? Saumu yaumis sabti, berpuasa pada yaumus sabt, hari yang diragukan. Namanya yaumus sabt. Apakah hari itu masih tanggal 30 Sya'ban atau udah masuk tanggal 1 Ramadan? Namanya yaumus sabt. Nanti jelaskan di belakang itu. Jadi yaumus sabt, hari yang diragukan, apakah masih tanggal 30 Sya'ban atau tanggal 1 Ramadan. Sebab kan kalau bulan Arab cuma 2. Kalau kagak 29, 30 nggak ada 28, 31 nggak ada. Lah dengan tanggalan apa itu nasional ya. Itu Januari ada 30, ada 31, ada 29, dan ada 28. Kalau bulan Arab ini, kalau kagak 29, 30. Ini yang dimakruhkan puasa pada yaumus sabt bila sababin, dengan tanpa sebab. Yang tadi yang dapat membolehkan, yang dapat memutuskan, saumahu, berpuasa pada yaumus sabt. Kalau ada sebab boleh. Wa asara, dan memberi syarat. Siapa al-musannifu, pengarang kitab ini, yakni al-Imam Ahmad bin Husain, libadi suwari hadas sabab, dia isyarat kepada sebagian sebab-sebab itu, sebab-sebab ini, biqauli, dengan perkataannya, illa, kecuali, ayyuwafiqa, bahwa berbetulan, bahwa bertepatan. Apa itu yaumus sabt? Berbetulan adatan, akan adat, kebiasaan, lahu, baginya, bagi seorang. Ini boleh. Pitatowi, dalam puasa sunnatnya dia itu. Pitatowi, di dalam puasa sunnatnya dia itu. Mana contohnya? Misalnya aman seperti orang ada tuh yang bermula adat kebiasaannya, yang dia punya wiridnya, siyamu yaumin, dia berpuasa 1 hari, wa iftaru yaumin, dan enggak puasa 1 hari, seling-seling. Namanya puasa apa nih? Puasa Nabi Daud. Ini puasa yang paling baik kata Nabi kita. Afdhalus siyam siyamu Daud, kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Puasa sunat yang paling utama tuh puasa Nabi Daud. Bagaimana Nabi Daud puasanya? Karena yasumu yauman wa yuftiru yauman. 1 hari dia puasa, Senin puasa, Selasa enggak dulu, Rebo puasa lagi, Kamis enggak dulu, Jumat seling-seling. Itu puasa yang paling utama, puasa sunat yang paling abdul, puasa Nabi Daud. Lu ada sahabat kata Nabi kita, Nabi saya kuat sepanjang tahun gak pakai nyeling-nyeling gak? Kata Nabi kita, masih kalah juga dengan puasa Nabi Daud. Apa sebabnya? Sebab kalau puasa noron aja tuh enak biasanya. Senin puasa, Selasa puasa begitu, enak. Tapi ini seling-seling. Senin kan puasa tuh, hari Selasa bisa makan, bisa ngopi. Besok puasa lagi. Ini berat begini. Makanya kata Nabi kita, afdhalus siyam siyamu Daud. Ini kalau bisa diamalkan, ini kalau kuat puasa Nabi Daud. Bagaimana niatnya? Ya seling aja. Nawaitu saumadin min yaumil isnain. Nanti kan Selasa kan enggak, Rebo. Nawaitu saumin min yaumil arbi'ah. Asalnya link begitu, namanya puasa Nabi Daud. Itu maksudnya. Kemudian di sini dikatakan pawapako, maka bertepatan. Pawapako, maka bertepatan. Apa saumuhu, giliran dia puasa, bertepatan yaumas sabt, pada hari Sabt. Ini boleh dia, karena punya wirid dia. Jadi dia giliran dia puasa
hari 30 misalnya itu hari Sak, dia boleh tabrak aja tuh. Paham dah ya? Baru punya wirid namanya, punya wirid puasa Nabi Daud. Yang kedua, walahu dan juga boleh bagi seseorang siyamu yaumis sabi aidon, berpuasa pada hari yang diragukan juga boleh puasa juga dari Sak anu kodokin daripada mengkodok puasa kodok. Kalau puasa kodok Ramadan kapan aja boleh selain 5 tadi tuh. Di yaumus sak kodok Ramadan boleh gitu. Wa nasrin dan daripada puasa nazar ini pun boleh, sekalipun yaumus sak puasa nazar boleh. Misalnya seperti dia nazar misalnya, ada orang sakit gak baik-baik, berobat kemana aja sampai dijatuh kata, ya Allah kalau engkau sembuhkan di penyakit, hari Senin saya mau puasa. Nah Senin hari yaumus sak itu nggak apa-apa, puasa aja boleh dia berpuasa nazar. Wa yaumus saki bermula yang dikatakan yaumus sak hari yang diragukan, yaitu huwa yaumus salasina min Sa'ban, adalah hari ke-30 bulan Sa'ban atau hari tanggal 30 bulan Sa'ban, dengan syarat iza lam yurah, apabila tidak bisa dilihat apa al-hilalu tanggal 1 Ramadan, lailataha pada malam 30 Sa'ban, ma'as sahwi bersama cerahnya cuaca, cerahnya langit malam 30 tuh, malam 30 bulan Sa'ban, begitu maghrib langit apa tadinya bersih, nggak ada awan, tapi bulan nggak bisa dilihat. Bulan apa? Awal bulan Ramadan, maka besoknya namanya apa? Yaumus sak. Nah, itu nggak boleh puasa. Tuh ada hadis kata Nabi kita, man soma yaumas sabti faqad aso abal qasim. Siapa orang yang berpuasa pada yaumus sak, sungguh dia telah durhaka kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang nggak punya wirid. Kalau punya wirid boleh ya tadi itu. Nah, Kemis misalnya, atau puasa Nabi Daud, atau Doto Nazar maksudnya. Au tahaddusin nasi, atau adanya omong-omongan orang. Au tahaddusin nasi, atau ada omong-omongan orang. Biru'yatihi, dengan dapat melihat, dengan terlihatnya tanggal 1 Ramadan. Tapi walam yu'lam, sedangkan tidak diketahui adlun, satu orang laki-laki yang adil, ro'ahu, yang dapat melihat hilal Ramadan. Kata orang, katanya bulan kelihatan, siapa yang lihat, tahu siapa. Nah ini kagak jelas. Nah biasanya namanya apa? Yaumus sak tuh, nggak boleh puasa di situ. Namanya yaumus sak namanya. Ya kata orang. Atau au syahida biru'yati sibyanun, atau bersaksi biru'yatihi, dengan dapat melihat tanggal hilal 1 Ramadan. Siapa? Sibyanun, anak-anak kecil. Jadi anak kecil ngaku ngeliat apa dia? Ngeliat hilal Ramadan, itu nggak dipercaya. Besoknya namanya apa? Yaumus sak. Au abidun, atau ngaku lihat bulan. Abidun, para hamba sahaya, para budak. Ini zaman dulu. Jadi budak ngaku dapat lihat awal Ramadan, itu ditolak, dia punya apa? Persaksiannya. Aw pasakotun, atau bersaksi dapat melihat 1 Ramadan. Pasakoh, orang-orang fasik. Kenal orang fasik? Entah dia sembahyang, entah dia kagak, entah dia mabuk, entah dia sadar, namanya apa? Fasik. Apa itu fasik? Al-khuruj anto adillah, tidak tatkala perlu, namanya apa? Orang-orang fasik. Orang fasik ngaku ngeliat bulan, ini ditolak kesaksiannya. Artinya besoknya apa? Yaumus sak, hari yang dilakukan. Apakah masih tanggal 30 Sa'ban atau udah masuk bulan Ramadan? Itu nggak boleh puasa bagi yang nggak punya sebab. Kalau ada sebabnya, sebab dia punya wirid Nabi Daud, atau Senin Kemis dia pas Kemis tidak dia puasa yaumus sak, nggak apa-apa, tabrak aja dia tuh. Atau dia punya kodok Ramadan. Nih ibu-ibu yang masih punya kodok nih, masuk tahun Ramadan kemarin, atau laki-laki bapak cepat dibayar. Sebab kalau besok udah masuk Ramadan, nanti kodonya bulan Syawal itu ada dendanya. Di samping kodok Ramadan, beras 1 liter, 1 berunjung. Ketemu 2 Ramadan, beranak berasnya di 2 liter. Kalau 10 Ramadan belum ganti juga, beranak lagi, jadi habis gantang beras itu. Namanya taulis.
diberatkan supaya jangan anggap remeh, punya utang kagak bayar begitu ya. Jadi tetap puasanya nggak nambah, cuma apa namanya, dia punya dendanya itu kafaratnya. Atau mau 1 Ramadan 1 liter, 2 Ramadan belum qada juga nambah. Jadi berapa tuh 2 liter. Kemudian ada hadis lagi kata Nabi kita, puasa di Jumat bagaimana tuh? 1 doang puasa boleh nggak? Ada hadis kata Nabi kita, la yasumanna ahadukum yaumal jumu'ati illa ayyasuma qablahu aw yauman ba'dahu. Jadi nggak boleh puasa di Jumat doang 1, kecuali Kamis sudah apa? Puasa, atau Sabtunya mau puasa. Kalau nggak begitu Kamisnya belum puasa, Sabtu nggak mau puasa, Jumat 1 nggak boleh. 1, 2 Jumat doang. Ini bagi bukan kodok. Kalau kodok boleh, atau dia punya wirid masih boleh, kagak boleh. Kodok bukan, kagak punya wirid puasa Nabi Daud dan Kamis Nabi Daud, Kamisnya kagak puasa, Sabtunya nggak mau puasa, itu nggak boleh. Nabi kita la yasumanna ahadukum yaumal jumu'ati illa ayyasuma yauman qablahu aw yauman ba'dahu. Sungguh jangan puasa seorang Jumat doang 1, kecuali hari Kamis sudah apa? Udah puasa, atau Sabtunya mau puasa, itu yang kagak boleh. Bagi yang nggak punya sebab, ada sebab boleh, sebab kodok silakan, atau dia punya wirid Nabi Daud nggak apa-apa, atau nazar boleh. Selain itu nggak boleh di situ. Wa man wati'a fi nahari Ramadan. Ada pertanyaan barangkali? Ini saya jelaskan aja nih yang penting juga ini ya. Masalah orang yang jima di siang hari bulan apa? Ramadan. Jadi kalau ada suami istri dia puasa, udah akil balik, malam dia niat puasa, sah niatnya. Nah siang-siang hari dia sengaja ingat lagi puasa, dia jima bulan Ramadan. Itu yang pertama, puasanya batal. Yang kedua, dosa dia berbuat begitu karena sengaja. Yang ketiga, wajib bayar kafarat. Apa kafaratnya? Itqu raqabatin mu'minah, merdekain budak. Sekarang udah nggak ada budak, turun kepada kedua. Saumu sahraini mutatabi'ain, dia wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Nggak boleh seling-seling. Kapan mulai puasanya? Karena sengaja ingat lagi puasa dia setubuh, begitu lebaran sehari, besok langsung puasa udah. Berapa bulan? 2 bulan berturut. Kalau dia mundur lagi, dosa lagi dia. Jadi nggak boleh seling-seling. Baru dapat 58 hari, dia batalin tanpa usur, dianggap batal dari mula lagi. Itu yang kedua. Kalau nggak kuat puasa 2 bulan bagaimana? Kasih makan 60 orang miskin. 1 orang 1 mud, berarti 60 liter. Tapi ini nggak boleh nggak kuat aja. Kecuali emang orang udah tua misalnya, udah aki-aki, umur 80 tahun, masih doyan begitu sama bininya misalnya, sampai dia hubungan suami istri siang hari. Ini kan nggak kuat puasa nih. Nah yang begini dia boleh dia kasih makan 60 orang miskin. Tapi kalau kayak kita ini masih muda, sampai berbuat begitu di siang hari sama istri, itu wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Kuat gak puasa 2 bulan? 1 bulan lama-lama juga pahit, apalagi 2 bulan bini-binian. Ini yang puasa lakinya apa bininya? Kalau dilihat hadis, yang kena cuma laki-laki doang. Tanbit hal istato, hal tastati, demi anta. Tapi kata ulama yang lain, mesti dua-duanya kena. Enak bareng-bareng, masa lakinya doang puasa. Ini mesti puasa bareng 2 bulan berturut-turut. Ya, ini hati-hati jangan sampai ada pelanggaran begitu. Cuma kalau dia nggak puasa, namanya hilal. Misalnya dia supaya nggak kena kafarat puasa 2 bulan, sebelum dia jima dia minum dulu, dia batalin puasanya. Ini bagaimana? Secara fikih dia nggak kena kafarat, tapi dosanya tambah gede. Kenapa tambah gede? Allah mau dikadal-kadalin. Jadi dia berusaha menghindar daripada kewajiban kafarat. Dikias kemana? Semacam orang udah punya kambing 40, kan wajib apa tuh? Sekas 1, tinggal 2 hari nyampe setahun, dia potong kambingnya tuh, tinggal 39, agak wajib. Tahun depan
udah mau nyampe 40 dia jual 2, kurang lagi. Secara fikih dia bebas, agak kuat zakat, tapi secara tasawuf tambah gede dosanya di akhirat. Sebab Allah mau diapain? Mau dikadal-kadalin, berusaha menghindar dari hukum supaya nggak kena. Nah sama tuh, jangan sampai begitu ya. Kan malam boleh tuh, malam boleh. Uhilla lakum lailatas siyami arfasu ila nisaikum. Kalau malam boleh tuh dah. Kalau malam boleh. Hubungan apa? Suami istri selama belum masuk waktu subuh. Kalau sampai waktu subuh masih begitu aja, puasanya batal karena kafarat. Dah itu ya. Sekarang kalau udah gak ada budak turun kedua, namanya kafarah murattabah, urut. Kalau pertama nggak mampu, yang kedua nggak mampu, baru yang ketiga. Kalau masih mampu yang kedua, nggak boleh ketiga. Namanya murattab. Semacam orang kagak bisa sembahyang apa? Orang kagak bisa sembahyang diri, bisanya duduk. Masih bisa duduk, dia sembahyang tidur miring, agak sah. Sebab masih bisa duduk begitu. Atau masih bisa sembahyang tidur miring, dia telentang, tidak sah. Mesti urut. Kalau kagak mampu diri, duduk. Kalau kagak mampu duduk, miring, kepala di sana di lor. Kalau nggak mampu miring, lentang, kepala di mana? Di bantal. Dia mau bantal. Kalau masih bisa duduk, dia tiduran miring, kagak sah sembahyangnya. Namanya mesti urut, murattab namanya. Sama di kafarat ini, ya. Hati-hati dia jangan sampai apa kata nabrak itu hal yang demikian. Seandainya mesin dia jima begitu, dia tahu hukum, dia diam-diam aja, dia nggak puasa, dia punya kafaratnya. Jadi nanti di akhirat ada apa? Ada hukuman ditagih itu belum bayar apa belum bayar kafarat apa namanya hubungan jima di siang hari Ramadan dengan sengaja begitu. Ada pertanyaan? Ibu ada mau tanya nggak tuh di belakang? Masalah puasa nih, kalau mau tanya silakan. Ada mau tanya ini? Ada mau nanya? Apa itu? Ada puasa apa? Men apa? Nabi ibu apa itu puasa gimana? Kalau lagi men nggak boleh puasa, kalau lagi head nggak boleh puasa. Gimana itu? Tetap nggak boleh puasa kalau lagi head, nggak boleh. Nanti diganti, ada lain. Bagaimana kalau minum pel, boleh nggak? Jadi ibu-ibu banyak, ada juga ibu-ibu yang minum pel apa tuh? Pel pencegah head. Pengen ibadah puasanya nggak ada kagak ada tolongnya gitu. Bagaimana boleh nggak tuh? Pakai minum pel begitu. Itu ulama hilaf. Ada mengatakan boleh minum pel supaya nggak head. Jadi puasanya kan bisa full. Ada mengatakan emang itu udah kudrat wanita, biarin aja. Beberapa hadis ya Nabi kita kata Isa kunna nu'maru bi qada is-shaumi wala nu'maru bi qada is-shalah. Kami disuruh mengkodok puasa, sembahyang enggak, artinya biar di jalan apa adanya. Kalau memang jam 3 hari itu jangan puasa, nanti diganti begitu. Kalau kafarat itu yang 2 bulan berturut-turut gimana perempuan? Ada semennya? Apanya? Kalau kafarat yang dimas yang siap. Iya. Ada mennya? Ada mennya. Iya. Enggak puasa ya? Enggak puasa itu, disambung lagi. Nanti diganti sama boleh begitu? Iya enggak usah ada, asal aja men, nanti puasa. Nanti kelar men, lanjutin lagi. Oh nanti, tapi cuma 2 bulan itu? 2 bulan tetap. Tetap 2 bulan. Ya, yang kagak boleh, yang batal kalau dia kagak uzur, head kagak, sakit kagak, dia ngaso, tuh balik lagi dari mula. Iya. Tapi kalau itu nggak apa-apa, ada uzur salah namanya. Iya, terusin aja. Tapi itu kan cukup 2 bulan ya? 2 bulan, 60 hari. Iya. 60, ambil bulan yang cukup, 60 hari pada puasanya. Baru dapat 50 dia head, ngaso dulu. Ngaso, dia habis head, terusin lagi. Satu lagi gitu. Iya, terus lanjutin lagi. Dia itu, Iya, gitu. dia nggak ngulang gitu. Enggak ngulang. Terus aja langsung ya. Langsung aja. Yang ngulang kalau nggak ada uzur. Iya. Kagak head, kagak sakit, kagak musafir, sengaja dia batalin, itu batal dari mula. Midi lagi. Tapi kalau ada uzur, baru dapat 30 sakit misalnya, nggak kuat puasa, ngaso dulu. Terus aja udah terusin. Ya. Paham ya? Jadi yang batal kalau yang mesti ngulang kalau nggak ada uzur.
sakit kagak, musafir kagak, haid kagak, nah itu yang batal. Ya. Kalau itu nggak apa-apa. Ibu ada lagi, jelas tadi ya, jelas. Ya. Hati-hati nih, jangan sampai nebak itu, jangan ya, repot tuh. Masuk puasa aja, sebulan juga payah puasa lama-lama 2 bulan, betul-betul 2 bulan. Ada lain lagi gimana? Kalau anak cewek bilang men gitu, misal jam 6 pagi, siang, dia men sejam doang itu, netes doang pak, dikit doang terus berhenti, itu gimana puasanya? Kalau darah haid itu minimal 24 jam, Ibu. Jadi kalau haid itu minimal 24 jam. Kalau baru 10 jam udah mampet tuh bukan haid biasanya. Dia minimal sehari semalam haid. Kebiasaan 6 atau 7 hari. Sebaiknya 15 hari. Jadi kalau ada perempuan baru 1 jam atau 10 jam keluar darah, berhenti. Nggak keluar lagi tuh bukan haid. Namanya istihadah. Jadi mesti dinyambung 24 jam. Artinya kalau keadaan begitu puasa terus, berarti bukan haid. Gak ada penyakit. Ya, sekarang gampang. Kalau ngetes gituan, sekarang ada ahli kandungan namanya. Kalau zaman dulu kan nggak ngerti gituan orang. Sekarang ada dokter ahli kandungan. Namanya ahlul khibrah kalau dipikir. Orang yang punya kemampuan untuk itu. Berarti dokter kebidanan. Dia tahu tuh, wah ini ibu ada penyakit nih, berarti puasa tetap wajib kalau bukan haid. Paham nggak? Jadi minimal berapa? Yaumun walailatun tuh darah haid. Sehari semalam, kalau kurang dari itu baru 20 jam mampet, bukan darah haid, bukan darah penyakit. Kebiasaannya 6 atau 7 hari. Berapa sebaiknya 15. Kalau hari ke-16 masih keluar aja, itu bukan darah haid, darah penyakit. Kalau nggak ada penyakit istihadah berarti wajib semuanya, wajib sembahyang, wajib puasa begitu. Jelas sudah. Ada lain lagi? Ibu ada mau tanya? Ya, nih apa namanya? Nanti apa namanya acara penutupan kita apa? Tahlilan, kemudian maulid. Nanti saya kasih apa namanya? Ada maulid sedikit untuk menghadapi bulan suci apa? Ramadan supaya ibadah puasa kita sah dua-duanya. Secara fikih sah, secara apa? Tasawuf sah. Kalau orang awam tuh, orang kagak ngaji ibadah puasanya, sahnya fikih doang biasanya. Karena dia kagak makan, gak minum, gaji, mangga rokok dari mulai subuh sampai maghrib, tapi mulutnya dengan jaga. Itu namanya secara ilmu fikih sah ibadah puasanya, tapi nggak ada pahalanya secara tasawuf. Sebab nggak puasa dia punya apa? Anggota badannya. Cukup dah ya. Ilahuna. Kalau misalkan dagang makanan di bulan puasa, itu sebaiknya gimana Bu? Atau dia berhenti sebulan atau kadang-kadang lihat jam 3 sore baru buka, atau memang seperti biasa dia bekerja? Kalau dia dagang nasi, bukannya jangan apa? Kalau misalnya dagang diganti. Yang biasa dagang nasi uduk tutup bulan puasa, dagang kolak, bukannya ntar jam 4. Banyak jalan. Jangan gara-gara belum puasa dagang nasi uduk jadi marah-marah ya. Wah kalau bisa nget duit dan nih ganti. Dagangnya dagang apa? Kolak, tapi jangan buka jam 12, jangan. Ntar bukanya jam berapa? Jam 5 untuk orang pada buka puasa. Itu ada pahalanya tuh dagang begitu. Jangan dagang nasi uduk bulan puasa dari pagi udah gelar begitu. Itu membantu orang maksiat, sama dosanya tuh. Paham? Nah kita siasati. Tentu mungkin Allah kasih yang banyak keuntungan tuh. Ya kita bisa bikin apa? Kolak, rujak, tapi bukanya kira-kira jam 5 mulai buka atau setengah 6 dah tuh. Bukannya di situ. Silakan, jangan buka warung, jangan. Buka warung siang-siang tuh berarti membantu alal ismi wal udwan. Wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Kita bantu orang untuk berbuat dosa, makan di situ. Enggak boleh. Lihat itu aja. Ada lain lagi? Cukup deh ya. Ilahuna wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma amin.